siapa yang akan melakukan penolakan wilayah gundul, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang abangku di channel Suarain Aja, karena setiap suara memiliki arti. Beberapa hari yang lalu kita melihat ada rencana demo, kemudian mengumpulkan donasi dari warga untuk proses logistik demo nanti. Tiba-tiba ricuh karena logistik tersebut yang hasil donasi diangkut oleh Satpol PP, khususnya di daerah Pati. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena tiba-tiba, bukan tiba-tiba sebenarnya, tapi PBB P2, pajak bumi bangunan perdesaan perkotaan, dinaikkan menjadi 250% yang dijalankan oleh Bapak Sudewo Bupati Pati. 250% dengan alasan untuk kemajuan pembangunan di wilayah Pati tersebut. 250% tidak main-main. Yang alasannya memang sudah 15 tahun tidak ada kenaikan PBB ini. Tapi wajarkah dengan kondisi ekonomi rakyat yang sekarang? Kita tidak tahu ya kondisi di Pati seperti apa, detailnya kondisi seperti apa di Pati. Mungkin teman-teman atau abangku sekalian yang di daerah Pati mungkin yang lebih paham. Tapi kita di daerah lain juga pasti shock. Memang katanya dari Pak Sudewo juga menjelaskan bahwa memang besarnya pendapatan PBB di wilayah Pati masih lebih kecil daripada daerah-daerah yang lain, daripada Kudus, daripada Jepara, memang lebih kecil. Pati hanya berkisaran tidak sampai 30 miliar, yang lainnya sudah di atas 50 miliar semua. Tapi memang benarkah seperti itu? Kemarin-kemarin bagaimana? Jika selama 15 tahun tiba-tiba dinaikkan menjadi 250%, itu kan berarti tiap tahun lebih dari 10% yang dinaikkan. Apakah harusnya tidak dinaikkan secara bertahap? Mungkin setiap tahun ada kenaikan 5%. Itu pun jika dihitung secara 15 tahun tidak mungkin menjadi 250% ketika dianggap selama 14-15 tahun terakhir itu kenaikannya hanya 5%. Itu masih tidak sampai sebesar itu. Tapi kenapa bisa sebesar itu? Kalau menghitungnya dari orang-orang yang punya penghasilan yang lebih, yang katanya 50% warganya tidak masih mendukung dari keputusan tersebut atau bahkan sudah membayar daripada besaran pajak tersebut. Benarkah 50% sudah setuju seperti itu? Yang punya tahu datanya boleh dibantu komen abang. Cuman sepertinya benar. Agak ragu. Saya sendiri agak ragu apakah semua warganya setuju dengan kenaikan PBB tersebut, karena memang cukup besar nilainya. Sedangkan APBD daerah Pati sebenarnya sudah cukup besar, itu senilai sekitar 3T lah, 3T, atau nanti jika dibagi ke belanja infrastruktur itu masih 600 miliar. Sudah tepatkah 600 miliar itu untuk warga Pati? 600 M untuk infrastruktur yang katanya memang peningkatan 200% lebih difokuskan untuk pelayanan publik dan infrastruktur. Tapi dari 600 M apakah sudah benar-benar terserap oleh rakyat Pati atau warga Pati? Siapa yang tahu detailnya? Mungkin apa-apa yang khusus di daerah Pati bisa bantu komen ya Pak. Kita ikut prihatin lah, kita yang ada di wilayah lain, jika ada hal seperti itu kita cukup prihatin. Mudah-mudahan ada solusi yang konkret atau mudah-mudahan yang berkoar-koar yang sangat kencang seperti itu, bahkan menantang warganya untuk demo sampai 50.000 tidak gentar. Ketika merumuskan menjadi 250% itu bagaimana? Apa tidak memikirkan rakyatnya? Yang penting nominal, yang penting angka tercapai, yang penting seperti ini. Tidak melihat
Aduh, sepertinya di wilayah Pati kita lihat secara umum kesulitan sepertinya ya. Tidak semuanya mampu untuk ikut 25% pembangunan ini dipasrahkan lagi ke warganya dari pajak ini. Memang pendapatan wilayah Pati ya tidak hanya di sektor PBB saja, memang dari retribusi juga ada, dari pendapatan-pendapatan kelola daerah ada juga ada bantuan dari pusat dan provinsi ada juga. Besar sebenarnya, sudah cukup besar. Itu sebenarnya lebih difokuskan, dikontrol bersama dan dijalankan bersama oleh rakyat Pati mungkin lebih baik. Realisasi dari anggaran tersebut dikontrol bersama, terbuka, dibicarakan bersama tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lain. Itu dulu sepertinya, baru melangkah ke membebani rakyat lagi itu sepertinya itu lebih baik. Itu menurut saya ya. Tidak apa-apa jika ada ketidaksesuaian atau berbeda pendapat dari apa yang saya sampaikan, boleh dikomentari ya Bang, tidak ada masalah. Karena suara Abang memiliki bobot yang sama, semuanya memiliki arti, semuanya memiliki makna. Semuanya pasti ada pro dan kontra, tapi sekali lagi ya, dari saya pribadi cukup menyayangkan ya kebijakan tersebut. Apalagi ini sudah dirumuskan bersama oleh wakil-wakilnya yang ada di daerah Pati. Benarkah? Sudah terjun lapangan kah? Sudah berbicara dengan rakyatnya kah? Sudah melihat penyerapan anggaran yang sebelumnya seperti apakah? Realisasinya seperti apakah? Maksimalkan itu dulu. Saya pribadi itu dulu, jalankan itu dulu, amanah itu dulu dijalankan dengan baik, terserap, tidak mungkin 100% lah, tapi 90% itu saya rasa rakyat pasti akan sukacita ketika anggaran infrastruktur yang besarnya untuk perkotaan perdesaan sekitar 600-an miliar itu terrealisasi 90% itu sudah luar biasa pencapaiannya. Koreksi ya jika ada salah dari saya secara data atas ketidaktahuan saya, tidak masalah Bangku sekalian. Itu ya Bangku sekalian, tetap semangat untuk warga Pati. Gubernurnya juga yang kemarin sempat nyindir gubernur yang lain. Ini loh, warga Pati ada yang seperti ini. Sudah turunkah? Sudah cek lagi ke lapangan kondisinya seperti apa? Sudah dicek lagi kah proses kesepakatan hingga menaikkan 250% itu seperti apa? Sudah, yang katanya harus kajian, sudah kajian kah? Sudah terjun lapangan kah? Bertanya face to face, mendengarkan bukan hanya dari telinga tapi dari hati ke warga yang ada di Pati. Sudah seperti itu kah? Mudah-mudahan sudah dan mengerti apa yang diinginkan oleh warganya. Oke Abangku, sehat selalu, sukses selalu, mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.